Oke guys, jadi di video kali ini gue bakalan updatein kondisi Bitcoin dan bagaimana ke depannya, karena menurut gue ada berita hal yang gue harus sampaikan, positif dan negatifnya. Jadi kalau kalian mau tahu bagaimana ke depannya Bitcoin, karena ini ada indikasi bakalan turun lagi, jadi gue khawatir buat kalian para merasa yang bahwa oh bang ini udah harga bawah. Oke, tenang dulu, kalem dulu, enjoy aja dengan market sekarang. Oke, kalau kalian mau tahu lebih dalam bagaimana kondisi market saat ini dan kedepannya bagaimana, silahkan simak video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Akai. Waduh. Gimana kabar kalian guys? Semoga sehat selalu, fit fun pastinya, dan selamat menjalankan hari Senin yang sangat-sangat membangunkan. Gue tahu lu sebenarnya tuh masih belekan, masih bau ileran gitu kan, masih ya bini lu masih ragu untuk ngebangunin lu. Di sisi lain bini lu kasihan bangunin lu gitu kan, karena lu kecapean. Di sisi lain kasihan, nggak enak juga karena lu harus kerja telat, nanti lu ngomelin bini lu kan, kayak gitu kan pola pikir cowok tuh kayak gitu ya guys ya. Kebanyakan ya, nggak semuanya. Oke. Buat kalian yang baru gabung di channel gue, jadi channel gue tuh ada channel dimana kalian bisa dapetin update terbaru dari dunia cryptocurrency, dan kalian juga di sini banyak banget belajar perihal sudut pandang, pola pikir, pelatihan mental pastinya. Gue bakalan bener-bener mendidik kalian atau bener-bener ngerubah mindset kalian. Oh, kalau mau main dalam dunia cryptocurrency itu seperti ini ya. Jangan pernah FOMO, jangan rakus, jangan terlalu barbar atau apalah segala macam. Pokoknya pada intinya gue bakalan tetap ngawasin kalian agar kalian tetap bisa cuan pada intinya, oke? Ingat, tujuan kita masuk dalam dunia cryptocurrency cuan, bukan dapetin sertifikat holders, bukan dapetin sertifikat nyangkuters, bukan, oke? Cuan. Ingat, tanamkan diri kalian cuan, oke? Sekali lagi bilang apa? Cuan, ya, oke. Nah, buat kita lebih semangat lagi, saatnya kita bilang apa? Wow, amazing sekali ini woy. Oke guys. Oke, buat kalian juga lihat layar HP kalian. Nah, gue ngadain giveaway juga. Jadi giveaway gue bulan ini itu 3 juta rupiah. Bentar lagi gue undi tanggal 28 Februari tahun 2022. Oke. Dan kalau kalian mau ikutin syaratnya gampang banget woy. Kalian tuh tinggal subscribe, like, dan tinggalkan jejak di kolom komentar, dan pastikan follow Instagram gue, yaitu di sini Akai ya. Ingat, gue bakal ngumumin tanggal 28 Februari tahun 2022. Oke, gitu tanpa banyak bacot dan becencong, gue bakalan ngajakin kelihat untuk market dulu. Kondisi market sekarang memang sangat-sangat mengkhawatirkan sekali guys ya. Jadi gue harap kalian tetap kalemin mental kalian. Nah, tutup candlenya kemarin tuh ya memang sangat-sangat penutupan seperti ini, jadi kayak merah gitu. Dan ini ada sebenarnya di titik 38 ini. Titik 38 ini sebenarnya sudah melewati daripada titik supportnya dia gitu kan. Karena titik supportnya itu dia berada di 39 dan dia sudah turun. Jadi kalau jangan pernah terpancing dengan candlestick hijau seperti ini ya. Jangan pernah terpancing, dan menurut gue, analisa gue secara pribadi, ini bakalan akan menurun di harga 360.000. Apakah dia naik dulu, mungkin dia untuk memancing market lagi gitu kan, dan dia bakalan turun ke 36 dan bahkan bisa jebol sampai ke 3.32 3233 seperti itu, oke? Tapi yang jadi persoalannya, gue bakal ngebahas fundamentalnya sebenarnya gimana sih kondisi daripada para investor ini. Oke, gue bakalan banyak banget, gue akan sharing. Untuk saat ini memang kondisi market investor itu atau orang yang lagi mau masuk dalam dunia cryptocurrency benar-benar sangat-sangat khawatir, sangat-sangat takut banget untuk masuk. Karena kalau kita lihat di sini, netral kemarin itu sudah mengalami 50. Jadi naik gitu kan, banyak orang yang sudah FOMO apalah segala macam gitu kan. Dan saat ini update-nya Februari tanggal 20 ya kemarin ya, fear-nya dia sudah mengalami penurunan yang sangat signifikan banget dari 44 menuju ke 27. Tandanya orang-orang sudah mau keluar daripada cryptocurrency gitu kan, karena mereka takut dengan kondisi saat ini. Dan itu sangat-sangat wajar karena ada beberapa update terbaru yang gua sampaikan kalian. Yang pertama, hal positif ya. Jadi si California, oke, California dia baru mau membuat tender legal terhadap Bitcoin. Tapi dengan kondisi seperti ini ya,
itu tidak mempengaruhi sama sekali. Jadi berbeda kalau misalkan Rusia kemarin tuh. Rusia tuh waktu Rusia kemarin dia bilang, "Oh, oke, kita akan menerima mata uang Bitcoin sebagai mata uang segala macam dan lain-lain," dan itu benar-benar harganya sangat-sangat luar biasa gitu. Lumayan naik lah gitu, oke. Nah, cuman California menurut gue secara pribadi tidak tidak terlalu signifikan, tidak terlalu tinggi lah kenaikannya mengubah kondisi market sekarang ini. Karena kenapa? Karena ada beberapa hal yang lain, ada negatif. Gua bakalan bahas positifnya dulu. Dan salah satunya yang hal positif sebenarnya adalah Meta. Kita tahu Meta adalah X daripada Facebook ya, dari pendirinya Mark Zuckerberg. Jadi dia bekerja pada membuat perusahaan atau mengajukan perizinan di merek dagang kriptonya di Brazil, guys. Dan karena kalau misalkan kita lihat chartnya di sini ada mengalami sedikit kenaikan, mungkin hal positif itu sebenarnya yang akan mengguncang kondisi market sekarang ini. Tapi jangan pernah terlena dengan kondisi seperti itu, oke? Santai aja, karena yang krusial itu adalah sebenarnya yang jadi persoalannya adalah ini, guys. Oke, data sudah membuktikan bahwa lebih dari 400 miliar dolar, ya itu banyak banget anjir, oke, dihapus dari pasar kripto pada tahun 2022 karena arus keluar terus berlanjut. Ya, kalau misalkan kalian udah tahu bersama gitu kan, kita udah tahu kalau misalkan Januari kita dihantam badai mengenai cryptocurrency, banyak banget di situ sampai kayak orang, aduh gak kuat ambang, kayak gitu udah kayak, aduh gua nggak tahu lagi mental kalian waktu itu. Habis itu dihantam lagi di bulan Februari. Kita nggak, awal bulan Februari kita tuh diangkat kayak, ku angkat kau terbang ke kayak gitu gak sih lagunya? Utopia gitu. Gue suka banget anjir sama lagunya. Habis itu kita benar-benar dibanting lagi pas pertengahan Februari. Wah, kacau. Gue benar-benar kayak, bentar, oke, subscriber gue harus gue amanin dulu bagaimana pola pikirnya ke depan, bagaimana dan lain-lain gitu segala macam. Jangan pernah terlena dengan berita-berita itu, ya. Karena yang persoalan yang paling sebenarnya mencekam itu adalah ini, guys. Jadi 5 kabar terkini terupdate dari Rusia dan Ukraina, dan ini benar-benar sangat mempengaruhi market gitu. Karena kita harus kasih paham dulu nih. Jadi Bitcoin itu sebenarnya atau cryptocurrency itu sebagai apa gitu kan? Apakah itu sebagai lindung aset gitu kan? Nah, kalau misalkan sebagai lindung aset tapi tetap dipengaruhi sama orang sama makro global ya. Makro global, ekonomi global segala macam, berarti Bitcoin ini atau cryptocurrency ini masih perlu dipertanyakan bahwa apakah dia bisa dijadikan sebagai lindung aset gitu kan. Karena kita tahu bersama bahwa kalau sekarang kita lihat polanya Bitcoin atau cryptocurrency, kalau ada berita luar, kalau ada berita apa segala macam, orang pasti kalau bahasa sekarang tuh mungkin panik sell kali ya. Jadi kayak orang tuh panik, aduh bang, gimana ini, oh. Waduh, orang tuh kayak, aduh gue mending cut loss aja, waduh gue mending kayak segala macam dan lain-lain gitu habis. Nah, persoalannya adalah, guys, jadi kalau misalkan lu cut loss, oke, lu amanin keuangan lu gitu kan, dan banyak banget uang lu di situ segala macam, dan lu merasa rugi banget gitu kan. Dan lu berpikir bahwa oke, gue bakalan cari token-token yang menurut gue fundamentalnya bagus. Tapi kalau misalkan lu bermain di coin meme gitu kan, menurut gue kayak agak sedikit rancu gitu kan. Kenapa lu milihnya token meme? Oke. Kalau token meme, gue bakalan bahas. Jadi ingat ya, kalau token meme itu adalah momen-momenan. Jadi kalau misalkan ada seorang influencer yang mau ngepam dia, nah itu baru bagus gitu kan, bakalan ngepam. Tapi kalau enggak, guys, wah kacau sih, kacau. Lu bener-bener bakalan lihat token meme itu adalah kayak jurang gitu, seriusan jurang. Ini gue jujur-jujuran aja ya gitu kan. Tapi kalau misalkan lu mau bermain kayak misalkan bermain untuk tahap aman, lu bermain di Bitcoin, Ethereum, Solana atau Polygon atau apalah segala macam 100, bermain di 100 token atau koin yang berada di 100 di coin market cap, itu udah aman banget buat kalian gitu kan. Seperti itu. Tapi kalau misalkan kalian benar-benar punya waktu luang, tahu market, kondisi market, terus dapatin update terus segala macam, lu bermainnya di token meme aja, karena emang jos gandos banget sih untungnya, tapi ruginya ya begitu gitu kan. Jadi pada intinya jangan pernah berpikir bahwa masuk dunia cryptocurrency bakalan kaya. Enggak, guys, enggak, oke?
Jadi sini banyak banget ya berita-beritanya. Jadi 4 hal ini sebenarnya Ukraina ini ya, ini sangat-sangat mempengaruhi Rusia, dan orang ini dia menyebabkan orang tuh kayak aduh gimana nih kalau misalkan ekonomi negara ini, apanya ini Rusia, skala Rusia gitu. Cuman yang di otak gua adalah apakah benar Rusia ingin mempertaruhkan nama negaranya? Oke, karena diingat ini Rusia tuh adalah negara yang sangat kuat banget gitu, strong banget lah gitu kan. Nah, ketika dia mencoba untuk mengakuisisi Ukraina lagi, dan itu akan membuat dampak negara Rusia menjadi negara negatif, oke? Karena kenapa? Karena masa iya sih gara-gara hal itu seperti itu apalah segala macam gitu kan, sehingga mau melakukan penyerangan, dan ini kena akan berdampak pada imbas ekonomi dunia ya, ekonomi dunia. Apalagi kita nggak tahu nih, ada kubu utara, ada kubu barat, ada kubu timur, dan lain-lain. Kita nggak tahu siapa yang ikutan segala macam, dan ini benar-benar membuat kacau dunia market cryptocurrency maupun dunia yang lain gitu kan. Mau saham, mau stok, mau komoditi yang lain. Sekarang yang paling aman sebenarnya adalah menurut gue secara pribadi itu invest di emas atau perak. Menurut gue tahap yang aman gitu kan, tahap yang aman ya, oke? Tapi ingat, gue kembali lagi kepada kalian, ingat gue bukan siapa-siapa. Pada intinya gue cuma menganalisa apa yang gue bisa analisa gitu kan. Dan ingat, tentukan pilihan kalian sendiri mau bagaimana. Kalau perlu bagi portofolio kalian, jangan terlalu fokus terhadap dunia cryptocurrency. Masih banyak hal-hal yang lain perlu kalian pahami lebih banyak lagi, masuk dalam dunia komoditi seperti ini gitu kan, oke? Seperti itu ya. Tolong mentalnya dilatih lagi dengan harga penurunan yang sangat signifikan. Jangan dengerin bahwa pokoknya kalau turun serok. Enggak guys. Jadi kalau ketika misalkan market turun seperti ini, jangan pernah all in, oke? Please jangan pernah all in. Tunggu dulu aja. Kalem. Kalau mau misalkan takut terlambat, takut ketinggalan, masuk 25%. Kalau kalian sudah merasa bahwa oke, kayaknya gue udah cukup di sini, gue bakal masuk 25%. Kalau turun lagi, oke, kalian sudah merasa oke, gue cukup lagi di sini, gue bakalan serok lagi 25%. Seperti itu guys. Jadi manajemen keuangan kalian benar-benar harus diatur sebaik-baiknya. Mentalnya, psikologinya harus dilatih lagi, oke? Jangan pernah merasa ketinggalan, jangan pernah terburu-buru, jangan pernah bahwa ini bakalan naik terus. Enggak. Dalam dunia cryptocurrency fluktuatif, naik sangat tinggi, turun sangat dangkal, oke? Seperti itu ya. Oke, gitu aja pembahasan kita kali ini. Enjoy the market sekarang. Mungkin kalian menikmati pekerjaan kalian, atau kalau kalian nggak mau stres terlebih jauh lebih dalam, tinggalkan dunia market sekarang dulu. Oke, enjoy aja ya. Kalem dulu, jangan pernah terburu-buru, oke? Gitu aja. Sebelum kalian close video ini, tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya. Dan pastikan titip salam sama keluarga kalian. Dan dapat salam dari gua, Akai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.